Shalom Bapak Ibu dimanapun berada pada saat ini. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa di dalam surga, sebab karena kasih dan setia Tuhan kami boleh ada pada hari ini. Tuhan, sebelum kami merenungkan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, urapi dan berkati kami sehingga kami mendapatkan hikmat dan pengertian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya teringat tentang sebuah lagu yang berjudul Ku Berbahagia, Yakin dan Teguh. Awalnya lagu ini sangat berkesan bagi saya secara pribadi karena ditulis dengan lirik-lirik yang sangat menyentuh hati. Lalu saya mencoba melihat dan belajar sejarahnya, bahwa ternyata lagu ini ditulis oleh yang bernama Fanny Jane Crosby tahun 1820 kira-kira. Pada masa itu ternyata sejarah ataupun latar belakang lagu ini adalah bahwa Fanny Jane Crosby ini, dia pada waktu itu lahir dalam keadaan normal, tetapi 6 minggu setelahnya dia mengalami sakit yang membuat kedua matanya menjadi buta. Karena sakitnya, maka Fanny ini dititipkan di rumah neneknya dan ibunya bekerja. Lalu tidak lama kemudian ayahnya juga meninggal, dan setelah itu Fanny bertumbuh dewasa dan dia memiliki anak laki-laki. Tapi tidak lama kemudian anaknya itu meninggal dalam keadaan tertidur. Lalu suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang bertanya kepadanya, dan dia memberi kesaksian, seandainya saya bisa lahir kembali, saya meminta kepada Tuhan agar saya dilahirkan dalam keadaan buta. Lalu seorang hamba Tuhan bertanya, kenapa demikian? Karena lebih baik saya tidak melihat apa-apa. Dia lahir dengan tidak melihat apa-apa, hanya pertama kali yang dilihat adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kalau kita belajar tentang sejarah dan lagu ini mengingatkan kita bagaimana bahwa pentingnya kuasa Tuhan, pentingnya hidup di dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, mungkin tema pada hari ini yang boleh kita belajar yaitu tentang kuat dalam menghadapi pergumulan. Mengapa tema ini saya ambil dan kita belajar bersama-sama? Karena memang di dalam hidup ini ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang terus mungkin ada di hidup kita. Tapi mungkin kita bertanya, apakah yang harus kita lakukan? Kalau Fanny Jane Crosby tadi, dia begitu tegar dan mampu masih mengatakan bahwa kalau seandainya dia bisa dilahirkan kembali di keadaan buta, dengan bertujuan supaya yang pertama dilihat adalah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang mengajari kita pada hari ini terambil dari Matius 7 ayat ke-24 sampai 27. Mungkin saya baca
hanya beberapa ayat saja dengan judul perikop dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu kemudian turunlah hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, mungkin teks ini sudah sering kita baca, ya mungkin sampai hampir kita hafal. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah kuat dalam menghadapi pergumulan. Ada beberapa cara, ya mungkin kalau orang mau sehat ada caranya, ada triknya yang harus dilakukan agar tubuh sehat, fit dan kuat. Maka ada cara-cara tertentu. Lalu agar kita menjadi pintar, agar kita menjadi kuat, ada beberapa juga harus kita lakukan. Ternyata dalam hidup ini juga Tuhan sudah katakan bahwa agar kita kuat dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini, maka ada dua macam dasar yang paling utama harus kita lakukan, yaitu di dalam ayat 24a dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, hal yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah hidup dalam kebijaksanaan. Kalau dalam bahasa Yunani, bijak adalah Sophia. Ini memiliki arti yang banyak, pandai, terlatih dan berpengalaman. Artinya orang yang pintar, orang yang terlatih, orang yang berpengalaman, orang yang terampil, pastilah orang-orang yang bijaksana, ya, mampu mengatasi berbagai macam pergumulan hidup karena sudah berpengalaman dan sudah terlatih. Maka segala pergumulan itu bisa dihadapi, bisa diselesaikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, yang pertama yang kita lakukan adalah marilah kita hidup dengan bijaksana. Sama seperti Raja Salomo yang dia minta ketika dia menjadi seorang raja, pemimpin yang besar, bukanlah kekayaan, bukanlah kepintaran, bukanlah harta dunia yang diminta kepada Tuhan, tetapi hikmat kebijaksanaan. Mengapa demikian? Karena dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dia bisa boleh mendapatkan segalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama kita miliki adalah marilah memiliki sikap yang bijaksana. Lalu yang kedua, supaya kita tetap kuat dalam menghadapi pergumulan adalah yang kedua di dalam ayat 24b dikatakan di sana bahwa ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Maka yang kedua adalah memiliki pondasi hidup yang kuat. Bapak Ibu, kalau kita mungkin mendirikan ataupun membangun sebuah bangunan, ataupun kita katakan rumah, itu kekuatan bangunan itu terletak pada pondasi yang kuat. Semakin kuat pondasinya, semakin besar bangunan yang akan dibangun. Jangan sebaliknya, besar bangunan tapi pondasinya kecil, maka bangunan itu akan mudah roboh. Maka yang kedua adalah kita miliki pondasi hidup yang kuat, dasar yang kuat. Ya, ini apakah pondasi hidup kita adalah iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Itulah yang pertama kita harus kuatkan. Itu adalah dasar yang harus kita perlukan. Kalau kita ingat di dalam perjanjian lama, ya, Daniel dan kawan-kawan
sana mereka memiliki iman yang sangat kuat. Ketika mereka diperhadapkan dengan api, beberapa siksaan mereka dimasukkan perapian yang menyala-nyala, tapi mereka memiliki iman yang kuat. Mereka bisa selamat dari perapian tersebut. Maka pondasi yang pertama yang kita miliki adalah iman. Memiliki iman yang kuat. Karena apa Bapak Ibu? Karena pondasi iman yang kuat membuat hidup kita kuat. Maka apapun pergumulan hidup kita pasti bisa melaluinya. Pertanyaannya, apakah pondasi hidup kita saat ini? Apakah kekuatan hidup kita pada saat ini? Siapakah yang kita andalkan? Apakah kekuatan kita? Apakah kenalan kita, kerabat kita, sobat kita, dan lain sebagainya? Ketika pergumulan datang, ketika permasalahan datang, maka yang perlu kita miliki adalah fondasi iman yang kuat, yaitu iman dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah yang kita tingkatkan. Maka apa yang membuat kita kuat dalam menghadapi pergumulan? Yang pertama tadi, marilah kita memiliki cara hidup yang bijaksana, dan yang kedua memiliki fondasi hidup yang kuat, yaitu iman, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini pada hari ini kami boleh Tuhan Yesus belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom bagi kita semua.